Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam, Sinta, Ibu Lina. ketemu lagi pagi ini. Bu Sinta, menurut Bu Sinta nih media pembelajaran apa sih? Media pembelajaran inovatif apa nih yang kira-kira bisa kita terapkan di sekolah untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah? Baik, Bu Lina. Sebenarnya semua media pembelajaran itu baik buat siswa sesuai dengan kebutuhannya dan materi yang diajarkan. Tetapi memang dalam penggunaan media pembelajaran perlu bervariasi karena sifat siswa itu mudah bosan. Yang saya bilang, mereka hanya mampu bertahan belajar itu 1 jam gitu. Jadi kita perlu memberikan selingan dalam menyajikan media pembelajaran. Banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan, seperti misalnya gambar, kemudian puzzle, teka-teki silang, eh, ular tangga dan sebagainya. Banyak sekali variasinya gitu, Bu Lina. Pintar kita memilih ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan anak itu. Bu Sin, satu lagi nih, kira-kira model pembelajaran yang cocok nih untuk kita terapkan, yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal hoax. Baik, Bu Lina. Model pembelajaran itu kan serangkaian kegiatan yang dilakukan guru dan siswa di dalam kelas supaya tercapai tujuan pembelajaran. Di situ semua dikerahkan segala sumber kekuatan kita nih. Apakah media pembelajarannya, metodenya, sumber-sumber belajar yang kita gunakan semaksimal mungkin supaya tercapai tujuan pembelajaran itu. Nah, model pembelajaran yang bukan tepat ya, tapi mungkin lebih baik mungkin yang sesuai dengan high order thinking skill adalah project based learning. Jadi model pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian problem based learning, model pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian discovery learning, model pembelajaran menemukan sesuatu ya, mengarahkan anak menjadi penemu misalnya. Satu lagi itu model pembelajaran problem solving atau memecahkan masalah. Nah, dari 4 pilihan model pembelajaran itu anak benar-benar dirangsang untuk berpikir tingkat tinggi karena di situ penuh dengan masalah yang harus dipecahkan. Seperti misalnya problem solving, kita mengajarkan anak bagaimana sih keterampilan dia untuk memecahkan setiap masalah. Jadi anak itu terlatih menghadapi masalah. Kan anak-anak zaman sekarang itu ketika menghadapi masalah mereka pelariannya ke hal-hal yang negatif. Dengan problem solving itu sebenarnya kita mengajak anak setiap ada masalah hadapi, jangan lari. Bagaimana caranya? Nah, itu kita ajarkan keterampilan memecahkan masalah. Kemudian dalam project based learning, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam membuat sebuah proyek, itu anak-anak akan belajar bagaimana dia pertama merumuskan sesuatu, membuat sesuatu, ketika menghadapi masalah dalam pembuatan proyek itu bagaimana cara pemecahannya dan sebagainya. Dari rangkaian kegiatan itu mengajak anak untuk berpikir tingkat tinggi. Kemudian satu lagi itu menemukan ya, discovery learning, mengajak anak, menuntun anak menemukan konsep dari rangkaian kegiatan pembelajaran itu. Satu lagi adalah problem based learning. Problem based learning itu juga mode pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah yang mengajak anak untuk bagaimana merumuskan masalah, memecahkan masalah, merumuskan hipotesa, menyimpulkan jalan keluar dan sebagainya. Mencari solusi. Tapi menurut Bu Sinta di antara 4 ada hambatan nggak sih Bu dalam menggunakan model-model ini, salah satunya gitu Bu? Hambatan pasti ada, dalam semua model pembelajaran hambatan pasti ada. Tinggal bagaimana guru memanage kelas itu supaya hambatan itu bisa diminimalisir. Jadi setiap model pasti ada. Bu Sinta, makasih banyak ya atas pendapatnya, ilmunya, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga sukses Bu Lina.